Halo teman-teman, selamat datang kembali di Batalion 12, Ruang Pembahasan Politik dan Militer. Turki dikabarkan didepak permanen dari proyek F-35. Hal ini ternyata membawa keuntungan bagi Indonesia. Upaya Turki untuk kembali ke proyek F-35 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat justru semakin suram. Kongres Amerika Serikat telah memicu front baru dalam kebuntuan jangka panjangnya dengan Ankara. Anggota parlemen bipartisan mengidentifikasikan upaya untuk secara permanen memblokir Turki dari upaya bergabung kembali dengan program F-35 Joint Strike Fighter. Alasan utamanya adalah adanya risiko keamanan nasional, keterlibatan Rusia, dan meningkatnya kekhawatiran atas dukungan terbuka Presiden Recep Tayyip Erdogan terhadap Hamas. Perselisihan mengenai pemulihan Turki ke proyek F-35 telah menjadi salah satu sengketa pertahanan paling sengit di dalam NATO. Perselisihan ini dipicu oleh tindakan Turki yang membeli sistem pertahanan udara berbasis darat S-400 dari Rusia, yang notabene merupakan musuh utama NATO. Hal ini sangat dikhawatirkan, mengingat koneksi Rusia dan Turki dalam akuisisi S-400 itu akan membuat rahasia pesawat tempur Amerika Serikat dan NATO terbaca oleh Moskow. Ini yang menimbulkan pertanyaan mendesak tentang apakah Amerika Serikat dapat melindungi pesawat tempur siluman generasi kelima tercanggihnya dari eksploitasi musuh. Sementara F-35 Lightning II sebagai permata mahkota Lockheed Martin dalam peperangan udara modern dirancang dengan kemampuan siluman anti-radar, fusi sensor, dan kemampuan tempur berbasis jaringan yang tak tertandingi. Turki sebelumnya memang menjadi mitra pendiri program pengembangan pesawat generasi kelima F-35. Bahkan Turki ikut berinvestasi besar-besaran dalam lini produksi dan berkomitmen untuk membeli lebih dari 100 pesawat F-35. Namun pembelian sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia pada tahun 2019 memicu kekhawatiran di Washington. Anggota Parlemen Amerika Serikat menegaskan bahwa untuk pesawat tempur siluman canggih F-35 tetap berada di luar jangkauan Turki. Ya, sebenarnya Turki sudah dari jauh hari pasang kuda-kuda soal nasibnya di proyek pesawat F-35, di mana Turki mengembangkan sendiri pesawat generasi kelimanya, kan, yang diklaim mampu menyaingi F-35. Bahkan Ankara telah mempercepat upaya paralel untuk mengamankan kemampuan tempur generasi pada kan. Indonesia menjadi calon pengimpor pertama setelah terjadi kesepakatan akan mendatangkan 48 kan. Hal ini rupanya menguntungkan bagi Indonesia. Faktanya, Turkish Aerospace Industry yang mengembangkan jet tempur kan terus mengalami kemajuan. Kesepakatan Turki dan Indonesia terjadi pada event Indo Defense 2025 di Jakarta, dan Turki langsung menjadikan Indonesia sebagai prioritas tinggi. Bahkan lewat unggahan di platform Medsos X, Erdogan mengatakan akan siap mengirim permintaan Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Artinya dalam 10 tahun ke depan, Indonesia akan memiliki 48 pesawat generasi kelima kan. Ini akan menempatkan Indonesia sebagai kekuatan angkatan udara terbesar di ASEAN. Selama ini negara ASEAN yang memiliki pesawat generasi kelima baru Singapura yang memiliki 8 F-35 dan berencana menambah 12 unit lagi. Jackpotnya lagi, Turki juga memberi kesempatan kepada Indonesia untuk membuat komponen lokal dan akan dilakukan transfer teknologi. Peluncuran pesawat tempur generasi kelima kan menempatkan Turki sebagai negara keempat yang mengembangkan pesawat generasi kelima setelah Amerika Serikat, China, dan Rusia.
Bagaimana pendapat Sobat Batalion 12? Coba tulis di kolom komentar.